Jelas, yang sesat itu yang mau sesat, yaitu yang mereka kafir. Berbicara mengenai takdir, takdir itu ketetapan Allah. Itu ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang terjadi. Seperti tinggi ya tinggi, rendah ya rendah. Itu takdir. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan masuk neraka, itu tidak ada di Islam. Anda yang memilih sehingga Anda masuk neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir itu tempatnya masuk ke dalam api neraka. Kata Allah, siapa yang menginginkan Anda kafir? Anda sendiri. Siapa yang melarang Anda untuk masuk Islam? Anda sendiri. Bukan Allah. Coba, seruan Islam sudah datang kepada saudara kan? Tapi Anda tidak mau. Tadi saya membacakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Andai saja Anda mau, silakan. Kenapa? Siapa yang larang Anda untuk menjadi orang beriman di Islam? Ada yang larang? Anda sendiri kan yang nggak mau. Bahkan Anda mengatakan Anda sudah pernah masuk Islam, katanya tadi hostnya mengatakan. Anda memilih keluar. Apakah ada Tuhan saya menyuruh Anda keluar? Enggak. Anda pilih sendiri itu. Enggak ada yang paksa. Saya harus keluar dari sini. Saya dilarang. Enggak ada yang larang. Begitu juga orang yang mau mu'alaf. Ada enggak yang maksa? Enggak ada. Berarti itu pilihan. Takdirnya orang kafir itu neraka. Takdirnya orang beriman itu di surga. Itu saudara. Oke, waktunya habis. Tunggu Ki. Jadi sebelum itu aku luruskan dulu. Bang Juma yang bilang dia pernah Islam bukan host tapi aku. Oke, lanjut. Oke, ya Bang Juma tadi membawa Yohanes 6 ayat yang ke-70. Bang Juma kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya Bang ya, jangan cuma ujung atasnya aja. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Lah di sini tidak ada kaitannya dengan Kristen Bang. Di sini Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Ya, jadi tolong kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya Bang Juma ya. Nah Bang Juma, saya kok tidak dapat sama sekali ya apa yang, mohon maaf sebelumnya, saya tidak dapat data sama sekali dari pertanyaan saya tadi Bang Juma. Data yang saya butuhkan data Bang Juma terkait masalah takdir, datanya nggak ada. Dan Bang Juma tidak menyenggol sama sekali pertanyaan saya terkait takdir ini. Sudah berapa menit ini? Saya bertanya tentang masalah takdir, datanya mana Bang Juma? Tentang takdir ini tolong disenggol dulu. Ya, tolong dijawab dulu mengenai takdir itu. Apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, data dan dalilnya mana? Tunjukkan saya. Karena ini akan terkait nanti dengan free will tadi. Ini akan ada korelasinya dengan free will tadi. Tolong Bang Juma tanggapi dulu. Setelah ini seperti apa saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain. Ketika masalah takdir aja kita belum disenggol sama sekali Bang Juma. Nah terkait pertanyaan Bang Juma tadi dengan Yohanes 6 ayat yang ke-70. Terus mengaitkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel saya jelaskan dulu. Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allahnya Israel. Dan Yahweh mempercayakan orang-orang Israel untuk menjadi saksinya di dalam Yesaya 43. Kristen itu punya alasan yang besar untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel Bang Juma. Karena di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat jelas sekali. Itu nubuatan untuk siapa? Yesaya 43 ayat yang keempat. Sebentar ya. Saya bacakan Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini terkait dengan nubuatan kalau Tuhan Yesus itu akan datang untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Makanya Kristen itu mengikuti ajaran Allahnya orang Israel. Betul apa yang Bang Juma sampaikan tadi. Oke Bang Juma tolong masalah takdir diselesaikan dulu. Silakan. Iya.
Jadi kalau berbicara mengenai takdir, Al-Quran surah Yunus ayat 61, Al-An'am ayat 59, surah Al-Hadid ayat 22 dan seterusnya. Banyak pun itu. Andai saja Anda punya pemahaman yang tinggi, Anda sudah paham sebenarnya neraka surganya orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Kan tadi saya bertanya, saya kasih waktu 3 detik, tapi Anda nggak menjawab. Dikasih waktu 3 menit, Anda nggak nyentuh. Anda mengatakan tidak menyentuh, tidak menyentuh. Anda yang tidak menyentuh jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Itu pertanyaan saya sudah hampir sejam. Anda hanya menunjukkan kemudian perkataan Yesus kepada Bani Israel. Anda mengatakan perkataan Efesus, ucapan Paulus. Sementara Anda membawa Yohanes 6 nomor 12. Yesus yang memilih, yang dipilih Kristen atau Yahudi? Kan Yahudi yang dipilih di situ. Kristennya mana Kristennya? Nah, inilah susahnya kalau kita kasih waktu. Ini yang saya nggak suka. Kita tiktokan aja supaya Anda itu tidak bisa membual. Anda membawa data kitabnya Yahudi. Yang saya minta jaminan Yesus kepada ente saudara, mana? Jaminan Yesus untuk ibadah minggu itu mana keselamatannya? Menyembah Yesus mana keselamatannya? Coba, itu aja dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang yang mempertuhankan Yesus, bukan percaya ya, yang mempertuhankan, mengibadahi, menyembah Yesus, mana jaminan keselamatannya? Ada? Tunjukkan. Kalau tidak ada, nggak usah kita lanjut. Percuma. Ini data kita, ini tema kita yang Anda pilih mengenai keselamatan. Kalau saya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Mana beruntung orang-orang Kristen? Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Yang Anda tunjukkan dalil-dalil apa itu? Ucapan-ucapan Yesus kepada Bani Israel. Anda sangka itu ucapan untuk Kristen. Di mana Yesus? Coba tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh manusia. Ada dalilnya? Untuk membantah ucapannya dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana ucapannya untuk orang Indonesia? Ada? Paling Matius 28 ucapan orang yang keluar dari kubur. Yang saya minta jaminan keselamatan saudara. Kalau tidak ada percuma kita berdiskusi. Untuk apa? Anda keluar-keluar bawa data ini, data Yesaya, data kitabnya agama Yahudi. Yang saya minta Kristen. Dari Yesus ke Kristen. Itu loh yang saya minta. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang mau ke Kristen pindah, ada jaminan keselamatannya. Bukan dari Paulus. Bukan juga jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta kepada kalian Kristen. Ada enggak? Itu loh yang saya minta. Oke, habis waktunya Bang. Oke, silakan dijawab Bang ya. Juma, terkait keselamatan yang Bang Juma minta sudah beberapa ayat yang saya sebutkan kepada Bang Juma. Oke, kalau memang minta perkataan Tuhan Yesus, padahal sudah saya sebutkan di awal tadi, saya tambahkan lagi ayatnya Bang Juma. Di sini kita kalau diskusi jadi gini ya teman-teman ya, tidak ada bual-bualan karena pasti saya selalu sebutkan datanya. Oke, di dalam Yohanes 3 ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 3 ayat ke-17, saya tambahkan satu data lagi biar Bang Juma puas. Di dalam Yohanes 10 ayat ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dua data saya tunjukkan secara langsung untuk Bang Juma. Ya, ketika saya bertanya takdir dengan Bang Juma membawakan salah satu ayat Al-Quran, surat Yunus ayat yang ke-61. Saya bacakan ya teman-teman ya, mohon izin ya. Engkau dalam kurung Nabi Muhammad tidak akan berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan, tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu walaupun seberat zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu kecuali semua tercatat dalam kitab. Di mana ayat ini menjelaskan masalah takdir, Bang Juma? Lah itu. Ya tolong Bang Juma jelaskan setelah ini. Apa itu takdir? Kan ketetapan. Sebentar itu. Bang Juma.
Inilah ketika saya Bang- tidak sukanya kalau diskusi Sebentar, sama orang yang IQ sebentar. Ketika rendah. Bang Juma bernarasi, Bang Juma bernarasi, saya tidak memotong sama sekali dari tadi. Enggak, masalahnya saya enggak suka diskusi Itu, kayak begini. Bang Juma saudara. tadi Enggak framing senang. masalah Ini Kristen bukan. ini itu. Ya, saya minta dalilnya mana? Ucapan Yesus untuk Kristen. Ada enggak? Loh, tadi saya sudah bawakan Itu datanya, untuk Bang Juma. mereka. Mereka Loh, siapa? Bang Juma menginginkan data yang Bang Juma pengen. Sedangkan Yesus yang saya berbicara bawakan data di tunggu. dalam Alkitab. Yesus Ini masih berbicara waktu saya, kepada Bang Juma. siapa pada saat Bang Yesus Juma, mengajar? Ini masih waktu saya. Ini masih waktu saya. Inilah susahnya kalau diskusi jangan dipotong dengan Bang Juma, jangan dipotong. Ini masih waktu Aduh. saya. Bang Juma tadi framing ke sana kemari saya diam. Saya jawab Iya, menggunakan karena yang ayat saya Alkitab. sampaikan kebenaran. Loh, tidak ada yang Bang Juma saudara. sampaikan. Bang Juma cuma comot-comot ayat dari tadi. Kamu ambil waktu saya 3 menit nanti, saya serahkan Nggak perlu, Bang samamu. Juma. Saya Jelaskan cuma- kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen, bukan Sudah kepada saya Bani sebutkan Israel. di dalam Itu Yohanes 3 ayat untuk yang Bani ke-17, Israel. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Itu Di untuk awal, Bani Israel. Bang Saya tidak Juma, peduli. Saya tidak Bang peduli. Juma, Saya butuh Bang untuk Juma, Kristen. nah, Mana? Coba. Ini kan yang saya nggak senang kan. Ya sama, Itu. saya juga tidak suka sama Loh, penipu. perjanjian di awal Yang kita pakai saya waktu, Bang Juma minta, framing yang sana saya kemari minta diam. jaminan Yesus kepada Kristen. Mana? Bang Juma framing sana kemarin saya diam. Saya cuma minta data masalah takdir. Berapa met baru Saya Bang sudah Juma tunjukkan di menunjukkan dalam tadi, Yunus udah kutunjukkan. 61. Jelaskan untuk Itu saya, berbicara ini mengenai tentang ketetapan takdir. yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Udah kutunjukkan dalilnya. Nah, sekarang jelaskan ayat ini, waktu Bang Juma. waktu saya ambil, saya kasih. Silakan kau jelaskan jaminan Yesus kepada Saya Kristen. sudah jawab Bang Juma. Itu Banyak jaminan ayat yang, Yesus Loh, untuk ketika Bang Bani Juma tidak menerima Israel. ayat, ya silahkan. Itu untuk Bani Israel. Bahkan Bang Juma comot tadi Saya Yohanes 6 ayat ngerti, 70. akulah jalan, Tidak Bang Juma akulah baca sampai kebenaran, terakhir. akulah hidup. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk serigala. Nah, jadi gimana ini? Kalau begini kan debat kusir jadinya. Ya karena kamu menipu di sini. Kamu Loh, saya tidak menipu, kawan. Bang Juma tidak Saya menunjukkan minta data jamin sama sekali Oke. dari tadi. Boleh Bang tidak? Juma tunjukkan di Pertanyaan mes tadi. saya boleh nggak Yunus Anda ulang? 61. Pertanyaan Baru saya Bang boleh Juma diulang nggak? tunjukkan datanya. Pertanyaan saya boleh diulang. Sedangkan saya dari tadi menunjukkan Pertanyaan data saya dan boleh dalil. Anda ulang, saudara. Bahwa Pertanyaan saya boleh Anda ulang. Saya dari tadi Bang Juma. Saya boleh minta Anda mengulang pertanyaan saya? Loh, saya sudah jawab. Kenapa saya ulang? Apa pertanyaan saya? Loh, Bang Juma minta jaminan keselamatan Dari Yesus ke Kristen. dari Yesus. Lah Ke ini Kristen. perkataan Tuhan Yesus yang Ke saya bawakan Kristen. Yohanes 10 ayat 28 perkataan Tuhan Yesus. Yohanes Untuk 3 siapa? ayat 17 perkataan Itu Tuhan untuk Yesus. siapa? Itu untuk Silakan siapa? Dicek. Matius Yohanes 10:28 itu untuk siapa? Loh, Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma minta data Bang Juma. perkataan, Bang kan Juma. pelintir lagi kan? Stop. Karena apa? Stop. Bang Juma Saya kira tidak akan pernah mau teman-teman menerima panitia data kita saya. tidak perlu lanjutkan karena saudara kita tidak bisa menunjukkan. Ya, Oh, sorry, Bang saudara Juma Uki. tidak menunjukkan juga masalah Saya takdir. minta data. Bang Juma tidak Yesus menunjukkan juga masalah menjamin takdir. Kristen. Bang Anda Juma tidak bisa tidak menjawab menunjukkan. masalah Buat apa? takdir. Buat apa? Sedangkan saya jawab Yunus Yohanes 61 10 sudah ayat kutunjukkan. 28, Yohanes Al-Hadid 3 ayat 22, 17. Al-Hajj ayat Perkataan Tuhan 70 Yesus sudah yang Bang Juma kutunjukkan. mau saya Hentikan saja, tunjukkan. kawan. Hentikan. Oke, Tidak nggak perlu. apa-apa. Ya, Kita buat tidak teman-teman butuh selamat pembohong. malam. Saya Kita izin tidak turun. usah pembual, Oke. pembohong, Tapi tunggu pendusta. tunggu Oki. Sebentar. Kami tidak butuh pendusta di sini. Ya tidak Paham? apa-apa kalau Bang Juma menganggap saya berdusta. oke. Saya Sorry ya, menyebutkan sorry. data dan dalil. Saya Bang Juma butuh tidak ada Kristen data. yang bisa punya intelektual tinggi. Saya Bang nggak butuh Juma yang tidak penipu. menggunakan data dari tadi. Silakan. Tidak ada data yang Bang Juma. Silakan Ini Oki. saudara. Oke, mohon maaf saudara Oki belajar selamat lagi, malam. perdalam Bang lagi Juma, kalau ada agamamu. kata-kata saya yang salah, saya juga minta maaf. Ya, silakan perdalam lagi agamamu. Yang saya minta itu adalah jaminan dari Yesus ke Kristen. Loh, saya sudah ya. sebutkan ayatnya. Bang Itu Juma tidak jaminan membawakan data Yesus sama untuk sekali. pengikutnya Bang Bani Juma tidak membawakan Israel. data sama sekali dari tadi. Mana Oke, data ya yang saya Bang nggak Juma bawa bawakan? data. Oke, itu menurutmu silakan. Loh, itu memang Diturunkan terbukti. aja, diturunkan. Oke, moderator. Thank you. Oke, saya nggak butuh pendusta pembohong. Apapun kau, siapapun dirimu, ya. Saya butuh jaminan Yesus kepada penyembahnya. Anda mendengarkan tadi? Saya minta jaminan Yesus kepada penyembahnya yang mengibadahinya, yang mempertuhankannya. Ada dia sebutkan. Yohanes, kemudian Yohanes 10 nomor 28. Mundur 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku Yudaism, aku tauhid, aku sujud, aku puasa, aku bersunat. Kristen? Tidak. Lalu untuk apa kita lanjutkan? Habis waktu, saya sesak napas, mataku lagi merah. Lagi ngantuk aku. Melawan orang kayak gitu nggak ada ilmunya.
Siapa sih yang ngajukan orang tak berilmu itu? Dia yang minta ngajukan diri sendiri, Bang. Bunuh diri dia itu. Bang, Jadi jangan saya diulangi. simpulkan Tenang. dulu sebelum kita tutup, teman-teman sekalian. Jadi jaminan keselamatan di Islam itu kan sudah jelas. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang kemudian yang mukmin. Walladina, kata Allah, walladina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang salat. Apa jaminan keselamatan bagi orang salat? Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jaminannya surga Firdaus, mewarisi surga Firdaus. Saya minta data seimbang. Orang yang ke gereja hari Minggu, mana jaminannya? Apa warisannya? Tidak ada sampai berakhir. Jadi percuma saya lanjutkan, mending yang ece-ece, yang tidak bagaimana kali, mending itu dapatkan edukasi daripada yang kayak tadi itu, pembual, pembohong, pendusta, hanya pemimpi. Oke, silakan saya serahkan kembali kepada teman-teman saya, sahabat dan adik-adik yang ada di sini. Silakan. Masya Allah ya, cukup banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini teman-temannya dari diskusi Bang Zuma terhadap saudara Oki. Gak bisa dipungkiri memangnya. Dari awal tadi narasinya Oki itu mutar-mutar di tempat teman-teman. Ya, apa yang disampaikan Bang Zuma itu mendasar teman-teman. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu mendasar karena apa? Ketika Yesus berkata, dia berkata dalam Bible yang menjadi dalil dari Oki itu, pada saat itu Kristen itu belum ada. Jadi semua perkataan dari Yesus yang dijadikan Oki sebagai dalil ya untuk keselamatan iman Kristennya, yaitu adalah sebuah gimana ya? Sebuah penipuan, bisa dikatakan penipuan. Karena apa? Memang benar kata Bang Zuma. Semua perkataan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu untuk Bani Israel. Bukan untuk Kristen, karena pada saat itu Kristen belum ada. Kapan Kristen ada? Mu'alaf cerdas ini. 11 nomor 26. Lanjutkan Dinda, lanjut. Pertamanya iman mereka, murid-murid disebut dengan iman Kristen. Sementara ketika Paulus mendeklarasikan iman Kristen, Yesus sudah tidak ada lagi di atas bumi ini. Kembali lagi ya, Okinya nggak jujur. Andaikan tadi Oki jujur, iya Bang Zuma, perkataan itu untuk Bani Israel. Tidak ada perkataan Yesus secara eksplisit memberikan jaminan keselamatan untuk iman Kristen. Mungkin Bang Zuma bisa melanjutkan diskusinya. Dari awal pun tadi saya sudah berharap diskusinya diberhentikan saja karena memang ya teman-temannya, karena memang si Okinya berupaya untuk menipu dirinya sendiri. Hasil itu ada Bang Zuma. Mario, selamat malam, langsung mute sih Pak. Mario, selamat malam, agama apa Mario? Mario, oke. Pasien berikutnya. Boleh nggak kita berkomentar nih? Oh, silakan sambil nunggu. Iya, sebenarnya tadi itu benar itu Bang Zumanya, karena kenapa? Oki ini memasukkan dirinya kepada Bani Israel, seakan-akan mereka itu Bani Israel juga. Dia nebeng di sana, nebeng gitu, nyantol, padahal bukan. Itu loh. Padahal semua itu jelas pengajarannya untuk Bani Israel, segala sesuatunya bagi Israel, yang dipilih juga orang Israel. Mana ada orang Kristen di sana, tapi dia nyantol, nebeng gitu loh. Dia masukkan dirinya ke sana, padahal enggak. Itu aja sih yang saya mau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Bah, semuanya. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Ya, inilah yang kita hadapi ini sebenarnya dua agama yang kita hadapi sekaligus ini, Yahudi dan Kristen. Ucapan Yesus itu ya untuk hanya Bani Israel toh. Paulus dibawa-bawa.
Terus ketika ditanya, mana jaminannya untuk Kristen ibadah minggu? Dia larilah kemana-mana, Yohanes 15, 16. Juga tadi dia membawa Yohanes 3, 16 dan seterusnya, Yohanes 8. Tidak ada ucapan Yesus untuk Kristen. Ini teman-teman Kristen yang mendengarkan. Bang Suma berkata, Yesus anak Maria itu tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Yang berhubungan dengan agama Kristen adalah Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Ketika Oki bawa-bawa namanya dan mengatakan Yesus itu Kristus, ingat Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di situ salah satunya adalah Oki, membawa nama Yesus dengan menggelarinya dengan Kristus, tetapi apa? Mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Padahal Yesus mengajak menyembah kepada Bapa yang ada di langit, yang disebut oleh Yahudi Elohim atau Eloah. Nah ini teman-teman, makanya Al-Quran mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka iblis ini turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Tadi berdusta, dustanya luar biasa. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Jaminan Yesus kepada Yahudi yang ditunjukkan. Saya kira begitu, silakan teman-teman sekalian dikomentari, atau kalau ada Kristen lain ya tukang tahayul boleh diajak diskusi. Yang penting jangan kebangetan tahayulnya kayak tadi. Silakan. Oke. Denny, selamat malam.